Iman Gadzhi, Sebastian Georgiou, Jordan Welch. Ketiga orang tersebut adalah YouTuber muda dengan kekayaan yang sangat menggila. Mereka mengklaim bahwa mereka mendapatkan uang mereka dari online bisnis. Tapi, apakah benar seperti itu kenyataannya? Atau mungkin mereka hanyalah fake guru atau scammer? Seperti yang kita pernah bahas pada video yang sebelumnya. Inilah kebenaran kelam di balik kekayaan para YouTuber muda. Kita mulai yang pertama dari Iman Gadzhi. Iman Gadzhi pernah memberikan suatu statement bahwa lebih baik membeli kopi seharga $8 di hotel-hotel mewah dibandingkan hanya menghabiskan $4 untuk membeli kopi di Starbucks. Mengapa demikian? Menurut Iman Gadzhi, dengan membeli kopi seharga $8 di hotel-hotel mewah, kita dapat melihat bagaimana orang kaya melakukan sesuatu yang berbeda dengan cara orang biasa melakukannya. Seperti bagaimana orang kaya berinteraksi, berbicara, bekerja, dan lain hal sebagainya yang ya mungkin terdengar aneh, tapi ya mungkin boleh dicoba kalau bisa. Selain memberikan motivasi-motivasi seperti kopi $8, Iman Gadzhi juga melakukan berbagai kegiatan lain. Di antaranya adalah party, merokok, clubbing, pamer harta seperti jam dan mobil. Terdengar familiar? Ya, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para fake guru dalam menarik perhatian orang-orang. Dan ternyata kalian dapat lihatnya sendiri, Iman Gadzhi memiliki suatu online course. Bukan hanya satu, tapi beberapa online course. Familiar? Ya, ini adalah langkah berikutnya dari para fake guru untuk dapat menarik uang orang-orang. Ya, mungkin saja memang Iman Gadzhi mendapatkan kekayaannya dari online bisnis, atau mungkin kita bisa menyebutnya online course. Lalu orang kedua, Sebastian Georgiou, memamerkan mobilnya. Well, dia nggak separah Iman Gadzhi sih ya. Dia memang nggak minum, dia nggak party, dia badannya bagus. Tapi kita lihat ini, wow, dia ternyata berteman dengan Iman Gadzhi. Apakah mereka mungkin satu circle? Atau mungkin Iman Gadzhi ini adalah bosnya dari si Sebastian? Makanya si Iman Gadzhi lebih bisa hura-hura ya dengan party, dengan smoking. Tapi yang Sebastian ini cuma lebih ke flexing-flexing aja. Ya, kita nggak pernah tahu sih. Menariknya, Sebastian Georgiou juga memiliki suatu online course atau online class. Dan topik yang dibawakan oleh Sebastian adalah mengenai dropshipping. Oh, kita bisa lihat sih di websitenya ini. Ya, seperti yang pada video sebelumnya, ada beberapa ciri-ciri dari produk fake guru yang dapat kita lihat. Yang pertama, for free. For free ini adalah bait yang paling umum digunakan. Mengapa? Ya, karena siapa sih orang yang tidak mau sesuatu yang gratis? Tentu semua orang mau dong. Apalagi dengan ada bait lanjutan, dapatkan $5.000 bonus, atau jika dikurskan ke Indonesia itu setara dengan 75 juta rupiah. Wow, siapa yang nggak tergiur coba? Sudah dapat pembelajaran gratis, bisa dapat 75 juta. Ya, lalu masuk ke hal yang ketiga. Kita lihat di sini ada time sensitive, ada limited time. Ya, ini adalah cara untuk meningkatkan urgensi, membuat kita semakin bingung dan kita semakin tergiur ya untuk masuk, karena kita tahu bahwa ini tidak akan ada selamanya. Ya, dan kita lihat di dalam kontennya ada suatu video yang kita kalau bahas pada video fake guru sebelumnya. Video ini akan sudah dirancang supaya mereka dapat memperkenalkan diri mereka dan melakukan sejenis brainwash ke dalam otak kita. Oke, yang ketiga ada Jordan Welch. Jordan Welch ini ya sering suka sama mobil bagus juga, sering ya dalam tanda kutip dipamerin juga. Dan wow, ternyata dia juga punya koneksi ya dengan Iman Gadzhi, atau mungkin mereka bertiga ini memang satu circle ya. Kalau aku lihat sih Jordan Welch ini juga mirip-mirip sama Sebastian. Jadi dia nggak ngerokok, dia nggak party. Sepertinya kalau dilihat dari strukturnya ini bisa jadi si Iman ini adalah bosnya nih di atas. Terus punya anak dua. Nah, yang satu ini ada Sebastian, yang satu ini ada Jordan. Makanya si Iman ini bisa lebih barbar ya, gitu mungkin. Oke, yang menarik dari Jordan Welch, dia juga memiliki suatu online produk dengan tema dropshipping. Kok mirip ya sama si Sebastian ini?
ini kayaknya jadi semakin memperkuat sih asumsi kalau si Iman Gadzhi ini ada di atas jadi bos. Terus dia punya departemen dropshipping. Nah, orang pertama ini ada Sebastian sebagai yang jual-jual course-nya, dan orang yang kedua ini Jordan sebagai yang jual-jual tools-nya. Ya nggak tahu sih ya bener atau enggak. Mungkin kita harus cek dulu ke websitenya Viral Fall. Ya, jadi di websitenya ini ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah everything you need. Ya, sekali lagi memberikan suatu kebutuhan yang ya mungkin belum tentu dibutuhkan oleh semua orang, tapi dengan kata-kata ini membuat orang semakin tergugah ya, tergiur untuk oh kayaknya memang aku butuh ini nih. Nah, selanjutnya ada ini bisa di highlight $10.000 per bulan. Itu kalau dikurskan ke Indonesia setara dengan 150 juta ya, sekitar segitu sih. Gila. 150 juta itu aduh kayaknya gaji direktur atau manajer perusahaan besar ya baru bisa segitu. Dan ini kita dengan membeli toolsnya si Jordan kita bisa dapat segitu. Oh, ini mantap sekali sih ini. Yang lebih menarik lagi kita lihat lagi, ini ada highlight lagi. Hanya dengan $67 sebulan. Nah, kalau kita hitung-hitung nih ya, kita keluarin duit $67 per bulan, terus kita dapat return $10.000 per bulan. Itu kalau dikalkulasi ya, return on investment-nya bisa sampai 15.000%. Itu ROI apa coba yang setinggi itu? Kripto aja kayaknya kalau dipom-pom juga nggak setinggi itu nih. Gila sih ini. Dan di bawah ini kita dapat lihat ada money back guarantee, zero risk, 0 resiko ya. Ini beberapa kampanye juga yang bisa dilakukan sebagai trik untuk menggait orang. So now what I want to do is I want to take this, I want to share my journey. If that inspires and that motivates people along the way, I've accomplished my goal. You end up feeling quite lonely from that, and it's something I had to deal with for quite a while. But look, that's fine. I just remember just instances where I felt so helpless. You know, if I don't take care of my family, even though it's just me and my mom, no one is. I came into Bali kind of knowing that, or at least in terms of my business and I guess other areas of my life. Yeah, because I mean, to be honest, like literally, we've had clients sign £15,000 a month retainers. One thing that people always say when they come into my house and my office is, "God damn, it smells nice in here." Iman Gadzhi. Ya, kalian dapat melihatnya sendiri. Dia mendokumentasikan hampir semua kegiatannya mulai dari tahun 2016 hingga saat ini. This is my story. From $1,000 to $8 million in like 6 years or something. My parents got divorced and my mom was uneducated. So she worked at Wendy's, she worked as a maid, cleaning people's houses, and she received very little income. So that's the starting point. I wanted to become a neurosurgeon, which at the time seemed like quite a lot of money. And I get my first job at Taco Bell and KFC. And I start making about, like $8.25 an hour. I was working as a caregiver and also dropshipping and also doing like real estate. And I was like, okay, dropshipping is doing well. I remember like my first $400 day and my first 1K day and my first 2K day. And then eventually I quit caregiving. And then eventually I quit real estate and went full-time into dropshipping. My net worth at this point is about 70 to 80,000. That's what I have saved. Now at this point in my life, my net worth was like between a couple $100,000 and $500,000. I decided to start a Google Ads agency, which is the 7-figure company that I own now. My agency at this point was doing amazing. It was growing every single month. I started flipping NFTs. I'm 23. I bought my dream car. I bought my truck. I completely funded my entire house. This is the story of how I went from a broke kid to making over $6 million from the internet in around 5 years. All throughout high school, I built around 5 different businesses that all kind of failed. So I took out $25,000 in student loans. I made the decision to go to college in the month of August, and I had my first $1,000 profit week. I had somebody reach out to me for coaching. Went from around $100,000 in cash to like
$30,000. I started a new business called Viral Vault. I had a disagreement with my business partner, and he transferred all of the money out of this bank account, ran off with it, and blocked me on every social media platform. I had racked up $21,000 in credit card debt, and I was so down bad that I had called the suicide prevention hotline. And I was back in the office where everything started. And this also led me to start documenting that journey on YouTube business. And by the end of 2020, my business was generating over $100,000 a month. Kenyataannya, seperti yang kita lihat, tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan semua itu hanya dalam satu malam. Mereka mendokumentasikan semua hal yang mereka lakukan dari awal hingga akhir. Mereka bukanlah scammer, mereka bukanlah fake gurus, mereka bahkan bukan iblis yang mencuri uang orang-orang dengan tidak pantas. Namun kebenaran kelam di balik semua ini adalah ketika mereka benar-benar mencapainya bertahun-tahun dengan kerja keras, dengan perjuangan yang tiada henti. They really achieve it through blood, sweat, and tears. Mereka mendokumentasikan semua perjalanan mereka. Namun masih saja ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka berbohong dan mereka mencapainya dengan mudah, dan mereka adalah scammer. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa tidak semua orang kaya muda yang beredar di internet mereka adalah scammer ataupun fake gurus. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mereka memang mencapai kekayaan dan status mereka saat ini karena kerja keras, disiplin, dan konsistensi. Ya, seperti 3 orang yang berada di video ini, Iman Gadzhi, Sebastian Georgiou, dan Jordan Welch. Kita dapat melihat bagaimana mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan kerja keras untuk dapat mencapai kondisi mereka saat ini. Dan kita juga mengetahui bahwa mereka bertiga memiliki masing-masing cara mereka sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ya, tentunya tidak ada salahnya ketika kita mau mempelajari sesuatu dari mereka bertiga, ataupun mungkin dari orang-orang lain yang berada di internet. Tapi tetap kembali lagi kita perlu waspada, karena tidak dapat dipungkiri bahwa memang banyak sekali para fake gurus dan scammer-scammer yang berkeliaran di luar sana. Kalian dapat mengetahui ciri-ciri mereka pada video ini.